Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumantoro Kasdani. Saya adalah peserta PPG Angkatan Pertama tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saya termasuk dalam Teknik Komputer dan Informatika. Berikut adalah kartu tanda mahasiswa saya selaku mahasiswa PPG di Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Pertama tahun 2021. Berikutnya adalah bukti formulir keikutsertaan saya dalam uji kinerja dan uji pengetahuan. Ini adalah formulir pendaftaran yang telah saya print dari laman UKM PPG yang sudah saya print. Formulir pendaftaran uji kinerja dan uji pengetahuan PPG Angkatan Pertama tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu video pembelajaran tentang teknik rendering animasi 3 dimensi pada mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi dengan model pembelajarannya problem based learning. Kegiatan pembelajaran ini saya buat dalam jaringan atau daring, mengingat pandemi yang masih berlangsung dan adanya peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah DKI Jakarta, sehingga memaksa kami untuk melakukannya secara jaringan atau dalam jaringan. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cerah semua hari ini ya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Toro untuk kita melanjutkan belajar 3 dimensi yang hari ini memasuki bab tentang teknik rendering animasi 3D. Nanti ini sangat menarik sekali karena ini merupakan satu proses akhir dari sebuah proses pembuatan hasil karya 3 dimensi. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Seperti biasa, dipimpin oleh Ketua Kelas Rizky Pradana, saya persilahkan. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Apakah ada tidak masuk Rizky Pradana? Tidak ada, Pak. Tidak masuk semua ya? Baik, alhamdulillah. Dan memang pada saat pandemi seperti ini tidak ada hal lain yang dapat kita kerjakan kecuali kita isi waktu kita dengan belajar agar waktu kita di rumah tidak sia-sia, tidak terbuang percuma. Jadi walaupun pandemi seperti ini di rumah, kita tetap melakukan belajar supaya kita setelah nanti di masa yang normal kita bisa kembali memiliki kompetensi yang bagus gitu ya, dan tentunya bisa membuka masa depan kalian yang lebih baik lagi. Kalian perlu ketahui bahwa dunia animasi di Indonesia sangatlah maju, sangat bagus sekali, dan prospeknya sangat baik. Dan kalian perlu tahu bahwa animator Indonesia tidak hanya berkarir di dalam negeri saja, tidak hanya bisa berkarir di Indonesia saja, tapi bisa berkarir bahkan di mancanegara. Banyak dari kita yang masyarakat belum tahu bahwa ada banyak animator Indonesia unggulan yang memang berkiprah di luar negeri dan bahkan terlibat dalam beberapa proyek-proyek film dunia di luar negeri. Seperti contoh yang dapat saya perlihatkan di sini, Rini Sugianto. Rini Sugianto ini seorang animator Indonesia yang justru pada saat sekolah menengah atasnya dulu di SMA-nya, itu sekolahnya di Bogor.
kemudian berkesempatan kuliah di sana dan berkiprah dan berkarir di perusahaan animasi dunia dan terlibat dalam pembuatan film Avenger, Hobbit, Tintin dan juga Ninja Turtles di sini. Rini Sugianto. Jadi bukan tidak mungkin bagi kita juga terbuka kesempatan apabila kita mampu memiliki kompetensi yang tinggi yang bisa bersaing di dunia internasional. Seperti aja yang dilakukan oleh Rini Sugianto ini. Nah, masih banyak lagi, diantaranya ada Griselda namanya. Griselda Sastrawinata. Dia juga berkiprah dan terlibat dalam pembuatan film dunia seperti di sini yang dikenal sekali, yaitu kalian tahu nih film apa ya? Ada yang tahu nih film apa? Film Frozen. Film Frozen. Jadi film Frozen itu karakter-karakternya, karakter desainnya, karakter pakaiannya, pakaian karakternya itu didesain oleh Griselda Sastrawinata. Seperti itu. Jadi pakaiannya itu didesain oleh Griselda Sastrawinata. Ini yang sangat fenomenal, sebuah karya yang sangat fenomenal yang terlibat dalam satu pembuatan film dunia seperti Frozen ini. Nah, ada lagi, ya salah satunya adalah Andre Surya. Ini seorang animator dari Indonesia juga, seorang laki-laki yang terlibat dalam film dunia seperti Transformer, Star Trek, kemudian Terminator, Indiana Jones, kemudian satu lagi ini film Iron Man. Jadi memang sangat terbuka kemungkinan kesempatan buat kita untuk berkarir bahkan di tingkat internasional, seperti yang dilakukan oleh animator-animator Indonesia ini yang telah mengawalinya. Anakku sekalian, bahwa dunia kerja dalam bidang animasi ini tidak dapat tergantikan. Banyak lapangan pekerjaan yang diambil alih oleh robot, oleh mesin seperti itu, akan tapi dunia animasi tidak dapat diambil alih oleh robot. Karena memang dunia animasi ini bagian dari salah satu unsur dari dunia seni yang tentunya memiliki kebutuhan didasari oleh kebutuhan perasaan. Didasari oleh sebuah perasaan, dan hanya manusialah yang memiliki perasaan, karena robot adalah sebuah mesin yang didasari oleh algoritma, bukan lagi didasari oleh perasaan, sehingga pekerjaan animasi hanya bisa dilakukan oleh manusia, tidak bisa dilakukan oleh robot. Adapun komputer sebagai media atau alat bantu, media kerja atau alat bantunya saja, tapi estetika desainnya, keindahan, kehalusan semua diatur oleh kita sebagai animator. Minggu lalu kita telah belajar mengenai gerak animasi logo 3D yang memang itu kita pelajari kemarin dengan kamera, kemudian kita gerakkan animasinya, kemudian kita berikan material. Nah, bagaimana ketika semua sudah menjadi sebuah tayangan visual agar dapat dinikmati oleh masyarakat, oleh audiens, kita harus melakukan satu proses final pekerjaan akhir kita, proses akhir dari pekerjaan kita, yaitu rendering. Ya. Jadi pekerjaan rendering itu ada di bagian akhir sekali dari seluruh pekerjaan yang telah kita lakukan. Baik, dapat saya perlihatkan seperti ini. Pada saat awal kalian belajar 3 dimensi, kalian 3 dimension set 3D itu 3 dimension atau 3 dimensi. Pertama kali kalian saya perkenalkan dengan modeling. Modeling adalah membentuk sebuah objek dengan berbagai cara. Sudah saya ajarkan dari mulai dengan menggunakan geometri, kemudian shape, kemudian banyak lagi dengan cara-cara lain yang membuat satu objek 3D seperti itu. Yang dalam hal ini kita membuat logo Batman waktu pertama kali kita belajar 3 dimensi, yang disebut dengan modeling seperti ini. Nah, kemudian setelah modeling itu jadi, bentuknya sudah jadi, kita berikan tekstur yang disebut dengan texturing.
ini materi-materi yang terdahulu ya, yang texturing kita berapa minggu belajar tentang texturing. Dan kemudian yang terakhir sekali sebelum pertemuan ini adalah animation, yaitu menggerakkan objek tersebut. Setelah dikasih tekstur, objek tersebut kita gerakkan. Nah, gerak tersebut itulah disebut dengan dinamakan dengan animation. Setelah ketiga ini selesai, artinya kalian telah selesai membuat satu produk visual. Tinggal bagaimana mempublikasikan hasil produk kalian tersebut, yaitu dengan cara melakukan proses rendering. Nah, di mana minggu ini saat ini akan saya ajarkan bagaimana melakukan atau teknik rendering animasi 3 dimensi. Inilah yang telah kita pelajari selama ini, dan bagian akhir dari keseluruhan ada pengemasan dari seluruh kinerja yang telah kita lakukan, yaitu teknik rendering. Anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada teknik rendering ini, bagaimana kalian dapat nanti menjelaskan fungsi dari fungsi render dari software 3D Max ini. Apa aja tuh fungsi-fungsi render itu, untuk apa saja, manfaatnya untuk apa, dan apa tujuan dilakukannya fungsi render. Kemudian kalian juga nanti diharapkan mampu memberi contoh animasi yang telah dirender dalam bentuk gambar maupun video. Nantinya kalian akan saya ajarkan itu. Kemudian kalian mampu memahami semua tools, opsi-opsi yang ada pada settingan render itu. Namanya render setup, nanti saya perkenalkan. Itu akan saya ajarkan kepada kalian agar nanti kalian dapat selain memahami, tentu kalau sudah paham betul, kalian mampu memproduksi apapun yang akan ingin kalian buat. Produksi sebuah tayangan visual maksud saya, baik itu berupa gambar statis, gambar diam, JPG gitu ya, atau bisa juga animasi dalam bentuk film atau video. Itu yang akan saya jelaskan nanti sebagai tujuan pembelajaran pada minggu ini, pada hari ini, yaitu teknik rendering animasi 3 dimensi. Hasil dari teknik rendering yang kalian lakukan nanti dikirim ke e-learning kita di menu tugas seperti biasa, agar dapat saya nilai bagaimana kalian melakukan teknik rendering. Nanti akan terlihat bagaimana langkah-langkah kalian, apakah di mana kesalahan-kesalahan kalian akan terlihat di hasil render tersebut. Nanti saya akan lihat melalui hasil render. Baik, anakku sekalian, kita menginjak pada visual tentang hasil render. Seperti apa sih hasil render yang bagus? Seperti apa hasil render yang memang boleh dikatakan sebagai layak tayang, tapi dalam hal ini saya memperlihatkan dalam bentuk animasi atau video ya, video animasi. Jadi kalian nanti bisa lihat bagaimana hasil render yang bagus, hasil render yang sempurna, yang bagaimana sih hasil render sempurna itu terlihat real, seperti aslinya, seperti bentuk asli di dunia nyata. Ini dia, ini hasil render yang bagus sekali. Ini pencahayaannya, teksturingnya. Sementara bentuk logonya udah kita buat, tinggal bagaimana teksturingnya, kemudian pencahayaannya, kemudian gerakannya juga, lalu kita render. Nah, ini sudah bisa dilihat dengan video file gitu, apa bisa dilihat melalui satu tayangan ini sebagai bentuk video karena sudah melalui proses render gitu ya. Jadi gerakan-gerakan ini seperti ini ya, gerakan-gerakan ini semua sudah didesain sedemikian rupa di animasi, kemudian dilakukan proses rendering sehingga kita bisa melihatnya dalam bentuk file video seperti ini. Dan seperti biasa pula, apabila kalian nanti lupa langkah-langkah mengenai teknik rendering, seperti biasa saya sudah menyiapkan sebuah video video tutorial di YouTube seperti yang pernah sering kalian lihat ya. Ini ada juga, nanti kalau kalian
ingin mencari video tersebut, kalian tinggal ketik nama saya. Ini tinggal ketik nama saya, kemudian nama saya ini, ya. Jadi kalian tinggal ketik nama saya, kemudian kalian akan tinggal cari animasi logo 3 dimensi. Ya, jadi ini video tutorial yang saya buat yang dapat kalian jadikan sumber belajar kalian apabila kalian lupa dengan langkah-langkah bagaimana melakukan proses rendering. Selain video tutorial yang saya buat yang dapat kalian jumpai di platform YouTube, kalian juga dapat menggunakan buku paket yang kalian pegang, yaitu buku paket animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, yang dimana buku ini juga yang saya tulis sendiri di penerbit Erlangga. Jadi buku ini ada pada kalian, yaitu sebagai buku paket di sekolah kita. Nah, seluruh langkah-langkah yang saya jelaskan pada hari ini semua ada dalam buku ini, sehingga kalau kalian lupa nanti atau ada hal yang kurang paham, kalian bisa melihat di buku animasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang saya tulis ini. Baik anakku sekalian, selanjutnya saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana melakukan satu teknik rendering, proses rendering. Sekarang kalian buka software 3D Max kalian. Anakku sekalian, pada minggu lalu kita telah belajar bagaimana menggerakkan logo ini seperti yang sudah saya buat, dan kalian juga telah membuatnya. Bagaimana kemarin satu persatu saya sudah lihat, kemudian kalian sudah kirim juga hasil kerja kalian di menu tugas di e-learning, sudah saya terima dan sudah saya periksa, sudah saya koreksi. Saat ini kita lanjutkan, kita mulai untuk bagaimana proses rendering atau teknik render animasi 3 dimensi. Anakku sekalian, langkah pertama sekali dalam melakukan teknik rendering yaitu kita buka menu render ini, kita buka menu rendering, kemudian kita klik, kita buka render setup, atau bisa juga dengan cara klik tombol F10 pada keyboard. Render setup atau klik tombol F10 pada keyboard seperti ini, maka akan muncul setting box atau kotak dialog untuk rendering. Saya taruh sini ya. Kotak dialog box ini, dialog box atau kotak dialog ini bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Bisa dipanjang seperti ini. Banyak sekali opsi-opsinya. Belum lagi apabila kalian menggunakan plugin rendering seperti yang pernah kita ketahui seperti V-Ray seperti itu. Kemudian ada juga Brazil, ada Stingray, banyak sekali plugin untuk rendering. Nah, ini masih merupakan teknik rendering standar, yaitu default scanline namanya. Oke, dari mana saya tahu ini dari Assign Renderer. Pada menu paling bawah Assign Renderer ini adalah penggunaan mesin render. Penggunaan mesin render pada software 3D Max yaitu default scanline renderer. Artinya menggunakan mesin standar rendering. Default scanline renderer. Ada beberapa pilihan yang sudah saya sematkan di software ini. Kamu tinggal klik choose renderernya ini. Nah, ini ada beberapa. Ada Mental Ray, kemudian ada V-Ray. Nah, ini merupakan plugin atau mesin tambahan yang disematkan di software 3D Max yang telah saya miliki ini supaya hasil rendernya lebih bagus. Akan tapi kita tidak sampai belajar di V-Ray atau maupun Mental Ray. Kita hanya belajar pada tataran standar, penggunaan standar renderer. Oke. Baik. Inilah default scanline render. Kita mulai dari atas sekali, yaitu command parameter. Yang pertama adalah time output. Time output itu merupakan durasi hasil render.
Kalau Anda kalian pilih single, artinya kalian memilih salah satu dari seluruh frame ini. Salah satu dari seluruh frame yang ada. Contoh, saya ingin merender bagian sininya. Ketika logo Batman-nya masih sampai di sini dan kondisi seperti ini. Maka frame 25. Ini ada angka 25/100, maka ini frame 25. Kalian tinggal klik single. Kalau klik render, maka dia akan merender hanya pada frame ini saja. Seperti itu. Single frame. Single itu artinya satu frame. Nah, single frame ini biasanya formatnya adalah gambar statis, gambar diam. Biasanya JPG, PNG, dan format-format gambar statis lainnya seperti TIFF, Targa, dan yang lain-lain. Itu kalau single frame. Jadi kalian bisa memilih frame berapa saja, salah satu dari 100 frame ini, atau mau di frame 56. Nah, maka hasilnya akan menjadi satu frame gambar statis seperti ini gambarnya. Nah, itu frame 56 sehingga menjadi satu frame seperti ini. Oke ya, itu single. Berikutnya adalah active time segment 0 sampai dengan 100. Anakku sekalian, kalian lihat pada slider sini, di slider ini yang kemarin kita telah bahas pada saat membuat animasi. Time slider ini ada angka 0, dimulai dari angka 0 kemudian diakhiri oleh 100. Apakah bisa diperpanjang atau ditambah durasinya? Bisa, melalui time configuration ini. Apabila kita bikin start time-nya 0, length time-nya 200 pada time configuration, kemudian klik OK, maka ada 200 frame di sini, dimulai dari angka 0, diakhiri oleh 200. Semuanya diatur di time configuration namanya. Ini dia, time configuration. Nah, active time segment yaitu aktif dari seluruh segmen. Jadi segmen yang ada 0 sampai 200. Apabila kita di sini panjangnya 300 frame, maka active time segmentnya 0 sampai 300. Seperti itu. Jadi active time segment adalah dia akan merender sepanjang frame yang ada. Seperti itu. Sepanjang frame yang ada. Active time segment. Oke. Active time segment. Nah, ini pilihan yang kedua. Jadi kalian tinggal klik render, maka dia akan otomatis merender dari mulai 0, dari mulai awal. Ini titik awal 0 hingga titik akhir, frame terakhir yaitu frame ke 200. Active time segment. Kemudian pilihan ketiga adalah range. Oke, range itu antara. Kalian bisa memilih antara range antara berapa sampai berapa. Misalkan kalian hanya ingin merender dari frame 20, ini frame 20. Oke, frame 20 hingga frame 100, frame 60 gitu. Misalkan seperti itu. 20 sampai 60 kalian ingin merender hanya frame 20 sampai dengan frame ke 60, maka kalian ketik 20 sampai dengan 60. Seperti itu. Jadi range itu antara berapa hingga berapa. Seperti itu ya, 20 to 60. 20 to 60. 60 frame gitu ya. Jadi jumlahnya 40 frame, 40 frame gitu ya, dari mulai frame 20 and frame 60. Jadi dari mulai 20 hingga 60. Ini dia, range artinya antara dari frame keberapa hingga frame keberapa. Gitu ya. Ini pilihan keempat sekarang. Pilihan keempat itu adalah frame keberapa saja. Misalkan kalian ingin mengambil frame 1, kemudian 7, kemudian 12, kemudian 90. Nah, itu dia. Jadi ada sekitar tak terbatas berapa frame yang kalian inginkan. Tetapi mau bikin langsung frame 1 seperti ini, 1, 3, 5, 12 dan seterusnya. Jadi bisa saja kalian merender frame-frame pilihan seperti itu. Dan ini biasanya juga tidak jadi animasi tetapi gambar statis. Baik, kita pakai active time segment ya untuk atau range. Kita buat
0 hingga kita lihat sampai berapa gerakannya. 0 hingga 60. Oke, atau 100 lah ya. 0 hingga 100. Misalkan pilihannya itu range 0 hingga 100. Walaupun di sini ada 200 frame, tetapi dia hanya merender antara 0 hingga 100. Sampai dengan 100 saja. 101 hingga 200 tidak dirender. Oke, itu time output. Berikutnya yang kedua, area to render. Area to render itu untuk melakukan satu pilihan area tertentu atau seleksi area tertentu. Kalian memilih area tertentu, misalkan kalian memilih logonya saja, ini sayap kanannya saja misalkan. Anda bisa pilih dengan beberapa pilihan, selected, region, crop, dan blow up. Itu nanti kalian bisa coba masing-masing. Contoh misalkan saya pilih crop. Nah, crop itu seperti ini. Saya pilih crop. Saya pilih salah satu ya, saya nggak coba semuanya. Saya pilih crop, misalkan saya ambil sayap ke kirinya saja. Nah, nanti hasil rendernya itu hanya sayap kirinya saja, gitu. Jadi hasil rendernya akan yang dirender nanti hanya sayap kirinya saja. Bagian lain tidak dirender. Itu dia. Jadi apabila kalian ingin merender bagian tertentu, itu bisa juga, yaitu dengan pilihan area rendernya. Baik anak sekalian, itulah bagaimana saya jelaskan tadi langkah-langkah dalam melakukan teknik render animasi 3 dimensi pada software 3D Max. Harapan saya apabila kalian memahami, maka setiap hal yang kalian buat dapat kalian publikasikan, visualisasikan melalui proses rendering ini. Dan proses rendering ini sangat menentukan hasil akhir kalian. Jadi hasil rendernya bagus, sangat halus, kemudian sangat dramatis sehingga memukau, dan apa yang kalian lakukan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain dan bisa membuka kesempatan atau masa depan kalian yang lebih baik lagi. Itulah bagaimana teknik rendering yang telah kalian pelajari. Terus selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Barangkali ada dari kalian yang ingin bertanya kepada saya, dan barangkali juga ada yang ingin menyangga atau memberi ide atau saat atau hal-hal yang kalian kemukakan, saya persilahkan. Ya Pak, saya mau nanya. Oke, Tri Kusumo ya, Muhammad Tri, Ya, silakan Pak. Tri. Cara nentuin resolusi standar pas proses rendering itu caranya gimana ya Pak? Cara nentuin apa? Cara nentuin resolusi standar pas lagi render. Oh gitu, cara menentukan. Tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana cara menentukan resolusi. Baik, sebelum saya jawab, ada yang bisa membantu saya menjawab? Saya. Ya, Sesa silahkan. Bagaimana Sesa? Cara itu nentuin nilai output di output size. Oke. Kalau HD ukurannya 1020 kali 720. Kalau Full HD 920 kali 1080. Oh gitu. Baik, saya betul sekali jawabannya, yaitu menentukannya di output size. Saya perlihatkan lagi sekali lagi kepada kalian. Harusnya memang kalian yang perlihatkan ya, hanya saja mengingat waktunya yang cukup singkat, jadi saya saja yang perlihatkan ini. Kelihatan ya di menu output size. Oke, ini itu ada pilihan HDTV ya, pernah tadi saya sampaikan HDTV. Ada 2 resolusi yang saya kemukakan di awal tadi, yaitu 1920 1080 seperti yang disampaikan oleh Sesa. Itu orang menyebutnya Full HD, Full HD, High Definition. Atau yang kedua 1280 720, ini lebih kecil dari Full HD, HD, High Definition. Nah, biasanya orang menggunakan ini, yang paling kecil 1280 720, jangan di bawah ini. Inilah resolusi standar yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil karya animasi 3 dimensi. Jadi gunakanlah resolusi ini, boleh yang atas, boleh yang bawah. Yang atas Full HD, yang bawah adalah HD.
HD dan Full HD 1920 1080. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari mulai awal teknik rendering ini dipelajari. Barangkali ada yang bisa membantu saya memberi kesimpulan apa saja yang sudah kalian dapat. Coba siapa yang bisa memberi kesimpulan, membantu saya? Aku. Ya, boleh silakan. Ya, Desita silakan. Render itu adalah proses buat melihat hasil komposisi 3 dimensi, baik dalam bentuk gambar maupun video. Ya, baik. Jadi proses render itu memang betul, Desita. Proses render adalah bagaimana proses dia melakukan visualisasi dari komposisi 3D yang sudah kita buat. Betul sekali. Jadi itu hasil langkah akhir pengemasan yang saya sebutkan tadi. Pengemasan bagaimana hasil komposisi itu kita buat kita packaging gitu ya. Kita buat visualisasi dalam bentuk video maupun bentuk gambar. Baik, betul sekali. Terima kasih. Ada lagi yang bisa memberi kesimpulan lain? Anak sekalian? Saya, Pak. Ya, Sulaiman, apa kira-kira yang kamu dapat dari pelajaran ini? Kita bisa memilih opsi hasil render, baik gambar maupun video, pada opsi time output. Oh ya, betul. Pada opsi time output itu memang akan menentukan juga hasil video atau gambar ya. Tapi lebih tepat pada saat di format videonya ya nanti ya. Oke, jadi kalau di time output itu betul sekali, apabila kalian pilih single, maka single itu berarti satu gambar saja, itu gambar statis begitu Sulaiman ya. Tapi kalau untuk video biasanya active time segment ataupun range, itu biasanya kan karena durasinya panjang sehingga membentuk sebuah video. Kalau single menjadi satu gambar saja, seperti itu. Baik, itu kesimpulan berikutnya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan atau mendapatkan apa yang kalian dapat dari barangkali ada yang, ini ya, silakan. Ini ada sedikit kesimpulan dari saya. Ya. Hasil render itu bisa di crop sesuai keinginan kita sendiri. Oke, itu proses croppingnya itu ada di mana kira-kira? Ada di area to render ya. Jadi di area render itu ada pilihan cropping, region, dan selected itu untuk nge-crop atau memilih area tertentu saja. Betul, bahwa hasil render itu bisa dipilih di area tertentu saja, tidak selamanya semuanya di render. Baik durasinya maupun areanya juga bisa dipilih. Seperti itu ya. Betul sekali Muhammad Tri, terima kasih Ibu semua. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Saya Ya, apa? Saya menentukan resolusi hasil render di opsi output size dengan ukuran HD atau Full HD. Oh ya, betul. Menentukan resolusi ya tadi yang disampaikan di awal. Seperti yang disampaikan di awal bahwa output size itu menentukan resolusi hasil render. Resolusinya ada dua, yang standar yaitu Full HD dan HD. Kalau Full HD berapa kali berapa? Sasa? 920 kali 1080. Iya, kalau HD di bawahnya HD 1280 kali 720. ya 280 kali 720 itu untuk HD. Baik, itulah hasil resolusi standar untuk hasil render. Materi yang akan datang yaitu membuat satu produk visual, membuat hasil produk visual dalam bentuk satu kajian, dalam bentuk satu karya begitu ya. Dari mulai pembuatannya, kemudian packagingnya, hingga nanti dalam bentuk CD atau pengemasannya bisa bentuk CD atau flash disk yang kemudian kalian beri cover segala macam. Jadi seperti hasil karya visual animasi yang kalian buat. Jadi seperti tadi saya imajinasikan bagaimana logo itu dikombinasi dengan video peperangan di film Batman gitu ya. Kemudian ada animasi logo yang kalian buat. Nah, itu nanti kalian buat
animasi logo judulnya ya. Jadi nanti materi yang akan datang adalah bagaimana saya menjelaskan bagaimana membuat hasil karya visual dalam bentuk video gitu, dari mulai pembuatannya hingga packagingnya sampai di coveringnya. Bahkan kalau kalian mau produksi itu ada pembiayaannya pun akan saya jelaskan. Itu materi yang untuk tugas saat ini seperti yang tadi saya katakan, bahwa renderlah komposisi yang udah kalian buat, animasi yang udah kalian buat, kamu render. Kemudian kamu kumpulkan di Makass Learning seperti biasa di menu tugas. Yang paling lambat saya tunggu di besok malam pada pukul 20. Jadi paling lambat saya tunggu di pukul 20. Nanti akan saya nilai dan saya beri catatan agar kalian bisa memperbaiki, mengevaluasi hasil kinerja kalian. Baik anakku sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang teknik rendering. Semoga apa yang saya berikan, saya ajarkan hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian, dan tentunya menambah kompetensi kalian dalam ilmu animasi 3 dimensi. Yang dari mulai berkenalan dengan animasi 3 dimensi, kemudian membuat sebuah objek, kemudian membuat objek itu menjadi dramatis dengan memberi tekstur, kemudian menggerakkan objek, dan terakhir sekali adalah mengemas hasil kerja kalian dalam bentuk sebuah tayangan visual, dalam bentuk animasi atau video animasi. Itulah yang dapat saya sampaikan, dan mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Saya persilakan kepada Ketua Kelas Reski Perdana untuk memimpin doa. Silakan Dana. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.